Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Siapa kapten kelas hari ini? Silakan. Doa sama. Tangan jali. Om Swastiastu. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk ya. Ada tidak yang nggak hadir hari ini temennya? Siapa? Kenapa Rasta nggak masuk? Sakit ya? Dia sakit ya? Rastanya sakit jadi nggak bisa masuk hari ini. Ibu harap kalian semua bisa menjaga kesehatannya. Ya baik itu dari segi makanan, olahraga, sering minum air putih, dan lain-lain. Biar apa? Biar kita bisa belajar di sini dengan nyaman. Kalau kalian sakit nggak bisa belajar, nggak bisa ke sekolah jadinya. Sebelumnya, Ibu punya sebuah benda. Sebelum itu kita, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia, sebaiknya kita menyanyikan sebuah lagu. Adapun lagu wajibnya adalah ini. Garuda Pancasila. Semuanya ikut bernyanyi ya. Suaranya yang keras. Garuda Pancasila. Yang semangat. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Itu apa judul lagunya? Garuda Pancasila. Ibu mempunyai dua buah benda. Coba perhatikan. Ini bendanya bentuknya seperti apa? Tabung? Kalau Ibu bisa nggak berubah bentuknya? Bisa. Kalau Ibu beri perlakuan tertentu baru bisa berubah. Kalau enggak, ya tetap seperti ini bentuknya. Sedangkan ini yang di dalam botol ini, benda apa ini? Air. Bisa enggak berubah? Bisa. Bagaimana bentuknya? Seperti botol. Seperti botolnya. Seandainya kalau air ini Ibu tuangkan ke dalam gelas, bentuknya seperti apa? Gelas. Kalau spidol ini, Ibu taruh di sini bentuknya seperti apa? Spidol. Kalau Ibu taruh, masukkan ke dalam botol, bentuknya seperti? Spidol. Ya, jadi ini tidak bisa berubah bentuknya jika Ibu tidak berikan perlakuan tertentu. Masih ingat ini termasuk benda apa? Padat. Padat. Sedangkan ini termasuk benda? Benda cair. Kemudian selain ada benda padat dan benda cair, ada juga benda? Gas. Nah, di sini ada wujud benda. Wujud benda itu ada 3. Ada benda padat, cair, dan gas. Lalu bagaimana contoh dan ciri-ciri dari benda padat, cair, dan gas? Yang pertama ada benda padat. Bentuknya apa tadi Ibu bilang? Tetap. Kemudian tidak berubah-ubah walaupun dimasukkan ke dalam gelas. Bentuknya tetap seperti spidol. Walau dimasukkan ke dalam, didiamkan di sini, bentuknya seperti spidol juga. Jadi bentuknya tetap dan tidak berubah-ubah. Contohnya apa? Besi. Besi, batu, ini ya. Di sekitar kalian, ini termasuk benda apa?
Ya, benda padat. Meja, banyak sekali contoh dari benda padat. Kemudian, yang kedua ada benda cair. Bagaimana sifat benda cair? Mengikuti wadahnya. Ya, bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Jika wadahnya seperti botol, maka bentuk dari benda cair seperti botol juga. Jika dituangkan ke dalam gelas, ya bentuknya seperti gelas. Kemudian, mengalir dari Tempat yang tinggi dan rendah. ya dari tempat yang tinggi ke rendah. Ada tidak benda cair atau air yang mengalir dari tempat rendah ke tinggi? Ada, tapi dengan bantuan mesin. Itu ditarik sama mesinnya, disedot. Kalau secara alaminya dia mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah. Volumenya seperti apa? Tetap, volumenya tetap. Contoh dari benda cair. Air, minyak, bensin, oli. Air, minyak, bensin, oli, susu, banyak, sirup. Ya, kecap juga termasuk. Ya, kuah. Selanjutnya ada benda gas. Bagaimana sifat-sifat benda gas? Bentuk dan volumenya menyesuaikan wadah. Iya, bentuk dan volumenya menyesuaikan wadah. Kalau wadahnya kalau gasnya atau udaranya di dalam balon, ya bentuknya seperti balon. Dan tekanannya itu ke segala arah. Nah, sekarang apakah benda-benda ini bisa berubah wujudnya? Bisa berubah wujudnya dari cair menjadi padat. Misalnya dari padat menjadi cair, bisa nggak? Dari bentuknya dari cair menjadi gas, gas menjadi cair, bisa? Bisa berubah wujudnya. Sekarang kita belajar mengenai perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda itu ada 6. Ada mencair, membeku, Menguap, mengembun, menyudin, mengkristal. yang sudah ada di proyektor ya. Ada mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Agar kita tahu apa sih itu mencair, menguap, membeku, mengembun. Sekarang sudah semua membawa lilin? Lupa ya, nanti bareng sama temennya. Ibu akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Kelompoknya bertiga. Asia ke depan, Wiga ke belakang. Ya, tetap di sini cuman berbalik arah aja, berbalik badan aja. Ya. Kemudian ini bertiga, terus ini berdua aja ya. Setiap Pertiwi ke sini. Bertiga, Raffi berdua aja. Brahma Sadi sama Puspa sama Anan dari satu kelompok. Ya. Dan ini Anggi ke belakang, Dava ke depan. Ya. Ya. Ikuti tata tertibnya, jangan Sudah semua membentuk kelompok? Sudah semua ada di dalam kelompoknya? Dalam satu kelompok cukup ada 1 lilin dan 1 korek api. Yang lainnya dimasukkan. Di bawah lilinnya diisi tataan kertas. 1 lilin dan 1 korek api dalam satu kelompok. Silakan dimasukkan yang lain lilinnya. Sekarang kita akan melakukan sebuah eksperimen tentang perubahan wujud benda. Kira-kira perubahan wujud benda apa saja yang terjadi pada eksperimen yang kalian lakukan? Sebelum itu, Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Iya, satu kelompok 1.
Coba perhatikan LKPD kalian. Setelah kalian menyiapkan alat dan bahannya apa saja, Nak? Korek dan lilin. Korek dan lilin. Setelah kalian menyiapkan alat dan bahannya, silakan perhatikan LKPD kalian. Tolong dibaca LKPD kalian. Bagaimana arahan LKPD kalian? Sekarang kalian disuruh menyalakan lilin yang ada di bangku kalian, yang ada di setiap kelompok. Tolong dinyalakan lilinnya. Gunakan korek dengan hati-hati. Yang tidak bisa silakan minta bantuan. Ke ibu boleh, ke temannya boleh. Sudah semua dinyalakan? Perhatikan LKPD kalian sekarang. Bagaimana suruhan LKPD kalian? Coba dibaca. Perhatikan wujud lilin yang ada di sekitar api dan yang ada atau yang berada jauh dari api. Perhatikan apa yang terjadi pada lilin yang ada di sekitar api. Kemudian apa yang terjadi pada lilin yang jauh dari api? Tetap. Oke. Kemudian yang kedua, suruhan yang kedua, kalian disuruh, apakah ada perbedaannya? Ada. Nanti dicatat perbedaannya seperti apa. Kemudian yang kedua, apa dari suruhan yang kedua? Coba dibaca. Matikan lilin, lalu perhatikan apakah ada perubahan wujud lilin di sekitar api yang tadinya berbentuk apa? Apakah setelah kalian mematikan lilinnya ada nggak perubahan wujudnya? Coba sekarang dimatikan lilinnya. Sudah, ditunggu beberapa saat, awas biar nggak kebakar. Ditunggu beberapa saat, apakah ada perubahan wujudnya? Jangan dihidupin lagi, sudah dimatikan. Ada nggak perubahannya? Ada. Karena kan menyalakan lilinnya sebentar kita ya. Kemudian pada lembar yang kedua, silakan diperhatikan LKPD kalian. Di sini ada sebuah refleksi. Ada refleksinya. Tolong didiskusikan dengan kelompok kalian dan dijawab pertanyaan yang ada di refleksi ini. Apa yang kalian telah peroleh dari melakukan percobaan atau eksperimen? Ingat diisi identitasnya. Nama, cukup nama panggilan saja. Dikerjakan. Ya, yang kelompoknya. Ini yang nama kelompoknya. Iya, nama kelompoknya. Silakan didiskusikan pertanyaannya. Kemudian kalau sudah selesai, nanti Ibu akan tunjuk satu kelompok untuk mempresentasikan
hasil dari diskusi yang telah kalian buat. Mengapa lilin dapat kembali menjadi padat setelah didinginkan? Jika ada yang kurang mengerti sama pertanyaannya atau kurang jelas, boleh ditanyakan ke ibu ya. Ini berapa? Boleh dijawab di sini atau di sini, sama aja. Yang ini kurang ya? Mengapa lilin dapat kembali menjadi padat setelah didinginkan? Tadi kalian kan sudah menyalakan lilin, menyalakan api di lilin. Apa yang terjadi perubahannya? Perubahan apa yang terjadi? Setelah kalian menyalakan lilinnya, perubahan apa yang terjadi? Lilinnya seperti apa? Kan tadi kalian menyalakan apinya, lilinnya berubah menjadi cair, meleleh lilinnya. Kemudian setelah meleleh lilinnya, kalian matikan apinya. Bagaimana perubahannya sekarang? Membeku. Diisi. Jawab. Ya. Nama panggilan saja. Mengapa lilin dapat kembali menjadi padat setelah didinginkan? Kenapa kira-kira lilin bisa padat setelah didinginkan? Ya? Nomor 3. Menurut kalian, apa faktor kunci yang menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair atau berubah menjadi padat? Apa ya kira-kira yang menyebabkan? Kalian tadi menggunakan apa? Lilin ini meleleh karena apa? Lilin ini meleleh karena apa? Kalau lilin ini membeku karena apa juga? Karena ada air di sini? Angin. Kan kalian tiup. Setelah ada angin gimana? Dia ada panas apa enggak? Apa kira-kira? Lilin ini meleleh karena api. Terus lilin ini membeku karena apinya dipadamkan. Jadi apa kira-kira faktornya? Apa? Kira-kira apa faktor kuncinya? Penyebabnya apa? Penyebab lilin itu bisa meleleh, terus penyebab dari lilin itu bisa membeku lagi. Apa kira-kira? Silakan dibuat. Menurut kalian apa sih penyebab
dari lilin itu bisa meleleh dan penyebab lilin itu bisa membeku lagi. Kalian tadi kan lilin ini meleleh. Gara-gara apa kira-kira? Gara-gara apa kira-kira lilin itu meleleh? Sejak. Aristia sudah? Semua kelompok sudah selesai? Yang sudah silakan angkat tangannya. Ya, turunkan. Yang belum silakan dibuat lagi ya. Ingat waktunya. Halo. Jika sudah semua kelompok selesai, ada kelompok yang ingin maju untuk presentasi? Kelompok Adi, gimana? Gak apa-apa salah, kan masih belajar. Ya, maju? Iya, bertiga harus maju. Ya, silakan kelompoknya Adi dulu. Dia yang angkat dulu, tangan duluan. Silakan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan diri dulu pada teman-temannya, terus sampaikan apa yang ingin kalian presentasikan. Ya. Perkenalkan nama saya Nita Sari Gatra. Perkenalkan nama saya Imada Arita Guna. Kali ini kita akan menyampaikan apa? Hasil diskusi dari percobaan yang telah kita lakukan. Apa yang pertama? Silahkan. Tolong dikeraskan suaranya. Kesia, tolong dikeraskan suaranya. Apa yang terjadi? Dengar nggak teman-teman yang lain? Tidak, dikeraskan suaranya biar dengar teman. Terus selanjutnya? Kemudian? Sudah selesai? Dengar semua temannya? Ada yang dengar, ada yang nggak. Oke, kita bahas. Silakan duduk. Tepuk tangan buat temannya. Cukup satu kelompok aja ya, mengingat waktu yang terbatas juga. Sekarang coba kita bahas bersama. Yang pertama,
Apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan api? Apa yang terjadi, Nak? Cair. Ya, lilin yang dipanaskan dengan api ini akan berubah wujud menjadi cair atau yang biasa kalian disebut dengan meleleh atau mencair. Ada nggak lilinnya yang ketika dinyalakan apinya nggak mencair, nggak meleleh? Ada? Siapa kelompoknya? Nggak ada. Ada apa, Nak? Mungkin ada beberapa yang sedikit melelehnya ya, karena kurang lama apinya dinyalakan. Kemudian yang kedua, mengapa lilin dapat kembali menjadi padat setelah didinginkan? Kenapa? Ya, karena panasnya sudah hilang. Jadi lilin bisa membeku kembali. Kan apinya kalian tiup tadi. Kalau apinya kalian tiup, panasnya hilang tidak? Hilang. Karena panasnya sudah hilang, lilin bisa membeku kembali. Yang ketiga, menurut kalian, apa faktor kunci yang menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair ataupun berubah menjadi padat? Apa kira-kira faktor kuncinya? Karena terdapat api di atas lilin tersebut, dan jika api dipadamkan maka cairan lilin tersebut menjadi padat. Karena ada api, benar. Api itu memiliki energi apa kira-kira? Panas. Panas juga disebut dengan kalor. Jadi energi panas atau kalorlah yang menyebabkan lilin bisa berubah menjadi cair atau mencair atau meleleh, dan lilin bisa ketika didiamkan bisa membeku lagi. Jadi faktor kunci atau penyebabnya adalah panas atau kalor. Apakah sama dengan perubahan wujud yang lainnya? Menguap, mengembun, menyembelum, dan mengkristal, apakah dipengaruhi juga dengan kalor? Nanti selanjutnya kita akan belajar mengenai perubahan wujud yang lain. Oke, dari percobaan tadi, apa itu mencair? Ada nggak yang bisa menjelaskan apa itu mencair? Ya, silakan Junia. Cukup di bangku saja. Mencair adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi cair. Iya, lilin ini ketika dipanaskan dari yang bentuknya padat berubah menjadi cair. Itu disebut dengan apa? Perubahan wujudnya? Mencair. Arigraha. Apa itu mencair, Arigraha? Benda padat yang menjadi cair. Contoh dalam kehidupan sehari-hari apa? Es krim? Es krim yang diapakan? Diletakkan di? Luar matahari. Ya, ketika es krim yang berbentuk padat, jika dikeluarkan dari freezer atau didiamkan di ruangan terbuka, es krim akan berubah bentuk menjadi cair. Itulah yang disebut dengan apa, Tata? Disebut dengan Dwi Putra? Mencair. Perhatikan, Tata, jangan mengobrol. Selain mencair yang terjadi pada es krim, kira-kira contoh di kehidupan sehari-hari kalian yang bentuk perubahan bentuknya mencair apa? Mentega yang dilelehkan. Mentega yang dilelehkan. Mentega yang tadinya berbentuk padat akan berubah bentuk menjadi cair ketika dipanaskan. Ada energi apa yang berperan di sana? Panas. Ketika mentega dilelehkan atau dicairkan menggunakan atau dipanaskan, dia itu menerima panas atau mengeluarkan panas? Menerima. Jadi mencair itu perubahan wujud benda padat menjadi cair ketika menerima kalor. Contoh lain lagi, es batu yang didiamkan di ruangan terbuka, dia akan menerima kalor, menerima panas, baik itu dari matahari atau udara yang bersifat panas. Maka dari itu es akan menjadi
cair. Mengerti dengan mencair? Mengerti. Bisa dilanjutkan dengan membeku? Bisa. Kita lanjutkan dengan membeku. Gas menjadi air. Membeku. Dari percobaan yang telah kalian lakukan, apa kira-kira apa itu membeku? Membeku adalah perubahan Silakan angkat tangan. menjadi padat. Aristia, apa itu membeku? Perubahan wujud dari cair menjadi padat. Pada percobaan ini, lilin yang meleleh, saat kalian matikan apinya, dia akan berubah menjadi beku kembali atau berubah menjadi padat. Apa yang menyebabkan? Karena dia melepaskan panas atau menerima panas? Melepaskan panas. Tadi kan apinya kalian matikan. Jadi panasnya hilang. Karena panasnya hilang, maka dari itu lilin menjadi beku kembali, menjadi padat kembali. Contoh lain dari membeku, apa kira-kira? Dalam kehidupan sehari-hari. Yang diinginkan. Freezer, air yang dimasukkan ke dalam freezer akan membeku menjadi es batu. Selain itu ada lagi? Ya, Junia? Lilin yang didiamkan sudah tadi. Selain itu ada lagi? Coklat cair yang didiamkan atau dimasukkan ke dalam freezer bisa membeku. Agar-agar yang diapakan agar-agarnya Aristia? Didiamkan. Ya, agar-agar, ketika agar-agar didiamkan dia akan berubah menjadi beku. Itulah contoh dari membeku. Mengerti? Sudah mengerti tentang membeku? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah. Tidak. Jadi mari kita simpulkan bersama-sama. Kita sudah belajar tentang mencair dan membeku. Apa itu mencair? Percairan dalam perubahan wujud. Angkat tangan. Dwi Putra. Benda yang padat menjadi cair. Perubahan wujud benda yang padat menjadi cair. Itulah disebut dengan mencair. Lalu membeku, apa itu membeku? Silakan Puspa. Wujud benda cair menjadi padat. Ya, kebalikannya ya, perubahan wujud benda cair menjadi padat. Apa yang menyebabkan benda itu bisa berubah? Ya, benar. Kalor atau panas. Panaslah menjadi penyebab utama benda atau wujud benda itu bisa berubah. Baik itu mencair, membeku, dan lain-lainnya. Mengerti? Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk kalian. Silakan dikerjakan. Silakan kalian kembali ke bangku masing-masing. Mau bertanya, buatnya di kota Sembilan. Langsung di sini saja. Boleh. Silahkan kembali ke bangku masing-masing. Untuk soal LKPD-nya, didiamkan saja terlebih dahulu. Ya, kamu tetap di sini. Ibu ada soal evaluasi, silakan dikerjakan 1 berdua di kelompok kalian, di meja kalian. Langsung dikerjakan di lembar di soalnya ya. Tetap di sana. Tetap di sana. Ingat diisi identitas. Nomor dan absen. Di sini langsung. Minta. Ya. Ya, nama panggilan saja dan nomor absen. Ini 1/3 berarti ya. Pakai pulpen. Biasakan kalau bekerja itu pakai pulpen.
Berdua. Kan kelompoknya berdua. Identitasnya berdua. Diisi nama panggilan saja cukup. Dan diisi nomor absen. Agus Wira, silakan dikerjakan Gus Wira. Bareng-bareng yang mengerjakan. Dan diizinkan sama. Iya, 5 aja. Tunggu temannya yang belum selesai. Tunggu temannya yang belum ya. Sudah selesai semuanya? Kelompok yang sudah silakan angkat tangan. Hampir semua sudah ya. Adik Raha udah? Sudah. Jika sudah silakan dikumpulkan LKPD beserta lembar evaluasinya ke depan. Hati-hati. Awas kabel Jania. Jika sudah selesai mengumpulkan, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Masukkan lilinnya, Wiga. Tadi kita belajar tentang apa? Masih ingat? Tentang apa? Mencair benda. Perubahan wujud benda apa saja? Mencair, membeku. Mencair dan membeku. Dari pembelajaran tadi, bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang perubahan wujud? Tenang. Apa ada yang masih diam, ngantuk? Ini Bu. Ada.
Yang nggak mau respon ada yang ngobrol nggak? Ya, Ibu ingatkan sekali lagi ya. Ibu sudah sering mengingatkan, sangat sering mengingatkan untuk kalian. Tolong jika ada guru yang menjelaskan di depan, tolong perhatikan, jangan mengobrol. Setelah kalian mengobrol, Ibu tanya, Ibu tunjuk, diem, nggak bisa menjawab. Biasakan seperti itu. Apa yang diarahkan oleh gurunya ya ikuti. Toh itu juga untuk kalian, biar kalian mengerti apa yang kalian pelajari. Biar nak datang ke sekolah hanya duduk, diam, habis itu pulang. Datang ke sekolah otaknya nol, pulang masih nol. Biar tidak seperti itu. Sedikit tidaknya adalah nyantol berapa persen, 70%, 80%, biar ada. Kalian pulang bawa ilmu. Mengerti? Sudah segitu aja pembelajaran kita hari ini. Untuk kapten kelasnya, tolong dipimpin untuk Pramasantinya, berdoa dan Pramasantinya. Silakan kapten kelas. Istirahat. Sebelum kita istirahat, silakan duduk. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.